Ayo naik! Aku udah nyiapin tur keliling planet dekat bumi. Mari kita mulai dari Merkurius, planet terkecil di tata surya. Pada siang hari, suhu di permukaan planet ini bisa mencapai 430 derajat Celcius. Dan pada malam hari, suhunya bisa turun hingga minus 180 derajat Celcius. Suhu di sini sangat ekstrim karena planet ini tidak punya atmosfer. Sebagai gantinya, Merkurius punya eksosfer tipis. Itulah salah satu alasan kenapa Merkurius tidak bisa dihuni. Suhu dan radiasi matahari terlalu ekstrim bagi organisme apapun untuk bertahan hidup di sana. Sekarang, mari bayangkan cara untuk hidup di Merkurius. Lantas, seperti apa kehidupan di sana? Permukaan Merkurius mirip bulan. Seiring waktu, meteorit meninggalkan banyak bekas di sana. Tak seperti permukaan bulan, Merkurius berwarna coklat keabu-abuan. Sekarang, lihat ke atas. Ukuran matahari di Merkurius 3 kali lipat di bumi. Dan sinar matahari hampir 7 kali lebih terang. Kacamata hitam seperti apa yang bakal kita pakai kalau tinggal di sana ya? Bisakah kehidupan muncul di planet ini di masa depan? Kemungkinannya sangat kecil. Nah, bagaimana kalau kita mendarat di Venus? Kamu mungkin mengira planet terpanas di tata surya kita adalah Merkurius karena letaknya paling dekat dengan matahari. Namun kenyataannya, gelar ini jatuh ke Venus. Apa yang membuat Venus sepanas ini? Alasan terbesarnya adalah atmosfernya. Hampir seluruh atmosfernya terdiri dari karbon dioksida. Atmosfernya sangat tebal sehingga menyebabkan planet ini memanas tanpa henti. Pada dasarnya, gas atmosfer mencegah radiasi termal meninggalkan Venus. Jadi, planet ini tak bisa mendingin. Air di permukaannya pun terus berubah menjadi uap. Jika permukaan Venus adalah makanan, maka atmosfernya ibarat microwave. Itu sebabnya suhu di sini bisa mencapai 465 derajat Celcius. Bagaimana rasanya tinggal di Venus? Di bumi, musim berubah karena kemiringan planet. Namun, Venus tidak mengalami perubahan berarti sepanjang tahun. Kondisi siang dan malam hari juga lumayan konstan. Bagaimana dengan pemandangan langitnya? Awan di Venus tampak kuning atau putih cerah. Mereka sebagian besar terbuat dari asam sulfat beracun. Tapi kemudian, kenapa Venus tampak oranye kemerahan saat kamu melihatnya dari bumi? Bicara soal warna planet yang sebenarnya bisa menjadi urusan rumit. Rona benda luar angkasa ini mungkin berbeda saat kamu melihatnya dari planet lain. Jika kita melakukan perjalanan jauh ke Venus, permukaan coklat kemerahan akan menyambut kita. Molekul karbon dioksida dan asam sulfat menghalangi sinar matahari di permukaan Venus. Oleh karena itu, planet ini berwarna jingga kemerahan. Oh iya, apa kamu tahu Venus sering disebut kembaran bumi? Kedua planet ini punya ukuran yang hampir sama. Keduanya punya permukaan yang relatif muda dan atmosfer tebal berawan. Selain itu, orbit Venus juga paling dekat dengan bumi. Itu mungkin menimbulkan pertanyaan tentang kemungkinan kehidupan di Venus. Tapi tidak, Venus tak layak huni. Tujuan berikutnya adalah Mars. Tak seperti Venus, Mars punya musim karena kemiringan planet ini pada porosnya. Mars juga punya efek musiman sekunder yang disebabkan orbitnya yang sangat elips. Belahan Mars Selatan punya musim dingin yang lebih dingin dan musim panas yang lebih panas dibanding belahan Mars Utara. Suhu rata-rata di Mars adalah minus 60 derajat Celcius. Tapi suhu bisa berbeda dari kutub hingga khatulistiwa. Mereka bervariasi secara dramatis dalam 1 minggu. Tetap saja, tak terlalu buruk jika dibandingkan dengan 2 planet sebelumnya kan? Apa Mars layak huni? Hal pertama yang harus dikhawatirkan organisme hidup di sini adalah radiasi ruang angkasa. Bumi punya medan magnet dan atmosfer tebal untuk melindungi permukaan dari radiasi. Mars tak punya keduanya. Gravitasi planet ini sepertiga bumi. Gravitasi lebih lemah dan atmosfer lebih tipis mempersulit makhluk hidup untuk bertahan hidup di planet merah. Pada tahun 2013, NASA melaporkan danau air tawar purba yang bisa menjadi lingkungan ramah bagi kehidupan mikroba. Ini menjadi bukti bahwa air cair pernah mengalir di Mars. Konfirmasi ini menunjukkan Mars mungkin punya lingkungan yang diperlukan untuk mendukung kehidupan. Tapi, apa yang terjadi dengan air di Mars? Penjelasan paling populer adalah atmosfer planet ini menjadi terlalu tipis dan dingin untuk menampung air cair di permukaan Mars. Hilangnya air Mars mungkin juga terkait dengan hilangnya medan magnet awal. Atau alasannya mungkin adalah ukuran planet merah ini. Mars mungkin terlalu kecil untuk menampung air.
Jadi saat ini Mars tak layak huni. Tapi kamu tahu para ilmuwan terus mengirim misi ke Mars, mungkin mereka akan menemukan beberapa informasi baru. Kita lihat saja nanti ya. Sekarang Jupiter. Apa kamu pernah bertanya-tanya bagaimana rasanya hidup di planet terbesar di tata surya? Lingkungan Jupiter adalah tempat yang sangat tidak mungkin menopang kehidupan. Suhu dan komposisinya terlalu ekstrem untuk organisme apapun. Jupiter punya lapisan gas, sebagian besar hidrogen dan helium. Gas-gas ini memenuhi seluruh planet. Secara harfiah, tak ada permukaan padat di planet ini. Gas ini turun sampai ke intinya. Di bawah permukaan, gas ini menjadi cair dan berubah menjadi plasma karena tekanan atmosfer di sana jauh lebih kuat daripada di tempat manapun di bumi. Agar kamu bisa membayangkan, organisme di Jupiter harus menahan tekanan atmosfer 1000 kali lipat lebih kuat daripada di bumi. Bisakah makhluk hidup bertahan dalam kondisi seperti itu? Agak mustahil. Jupiter benar-benar tidak bisa dihuni. Tapi kamu pernah dengar bulannya, Europa, mungkin merupakan zona layak huni. Pindah lagi yuk, Saturnus. Ini planet terbesar kedua di tata surya. Seperti Jupiter, Saturnus adalah bola gas raksasa yang terutama terdiri dari hidrogen dan helium. Bagaimana suhu di Saturnus? Dingin banget. Selain itu, ada angin yang sangat kuat di sana. Angin di atmosfer atas Saturnus mencapai kecepatan 490 meter per detik. Mari kita bandingkan dengan badai di bumi untuk mendapatkan pemahaman lebih baik. Badai terkuat yang pernah tercatat di bumi bergerak dengan kecepatan 107 meter per detik. Jadi jawaban atas pertanyaan apakah ada kehidupan di Saturnus? Tampaknya lumayan jelas, di sana tidak ada kehidupan. Perhentian berikutnya adalah Uranus, salah satu raksasa es terbesar. Atmosfer Uranus didominasi oleh es, tapi itu bukan satu-satunya alasan planet ini berwarna biru. Terdapat metana di atmosfernya. Metana menyerap cahaya merah dan memantulkan warna biru. Hal yang sama berlaku untuk Neptunus. Uranus adalah planet terdingin di tata surya. Suhu di sana bisa serendah minus 224 derajat Celcius. Kehidupan di bumi membutuhkan sinar matahari untuk mendapatkan energi. Tapi di Uranus tak ada yang bisa menghasilkan energi apapun bagi kehidupan untuk berkembang. Intinya, Uranus tidak punya lingkungan untuk menopang kehidupan. Lanjut ke Neptunus, raksasa es kedua. Apa yang ada di planet terjauh di matahari ini? Jelas, di sana sangat dingin. Tak ada sumber energi yang bisa dimanfaatkan oleh kehidupan bakteri. Begitu juga dengan sumber air cair. Para ilmuwan meyakini kehidupan di Neptunus tak mungkin ada karena kondisinya sangat tidak bersahabat. Jadi, apa yang membuat planet kita layak huni? Bukan cuma untuk manusia, tapi juga organisme hidup apapun, bahkan mikroba. Kondisi tertentu diperlukan untuk hidup. Semua makhluk hidup butuh makanan, air, dan suhu yang tepat untuk berkembang. Atmosfer adalah elemen vital. Manusia, misalnya, membutuhkan oksigen untuk bernapas dan hanya bisa bertahan hidup di suhu panas matahari ada di bawah kaki kita. Ilmuwan telah menemukan bahwa inti bumi sebenarnya sepanas permukaan matahari, sekitar 6.000 derajat Celcius. Salah satu alasan di bawah sana sangat panas adalah karena bumi masih mengeluarkan panas sejak terbentuk miliaran tahun lalu. Selain itu, saat objek sebesar Mars menabrak bumi muda, bukan cuma bulan yang tercipta. Menurut salah satu teori, benturan itu juga melelehkan permukaan planet kita. Panas berlebih itu mungkin masih tersimpan di dalam intinya. Tapi jangan cemas, inti planet lebih sulit untuk kita akses dibanding menyelidiki permukaan Pluto. Bahkan kemungkinan besar kita takkan pernah mengembangkan teknologi yang bisa mencapai inti bumi secara fisik. Di bulan tidak ada udara, lantas kenapa bulan bisa berkarat? Para ilmuwan telah menemukan keberadaan hematit di bulan, yaitu bisa dibilang semacam karat. Sebuah instrumen penelitian khusus NASA memeriksa cahaya yang dipantulkan permukaan bulan. Ternyata komposisi kutub satelit ini sangat berbeda dengan bagian lainnya. Permukaan bulan dihiasi bebatuan yang kaya zat besi,
Tapi tanpa oksigen dan air cair, karat takkan muncul. Angin surya menambah misteri ini. Angin surya membombardir bulan dengan hidrogen, dan hidrogen membuat hematit lebih sulit terbentuk. Meski tak punya atmosfer, bulan masih punya sedikit oksigen. Sumbernya adalah atmosfer atas planet kita. Bumi juga melindungi bulan dari hampir 100% angin surya, meski tidak selalu. Dan meski satelit alami kita kering, mungkin ada air beku di kawah bayangan di sisi lainnya. Sehari di Uranus berlangsung selama 17 jam, 14 menit dan 24 detik. Tapi selain itu, planet ini punya kemiringan sekitar 98 derajat yang membuat musim di raksasa gas ini bertahan selama 21 tahun bumi. Mars punya 2 bulan, Phobos dan Deimos. Dalam 30-50 juta tahun ke depan, gaya gravitasi Mars akan menghancurkan Phobos dan kemungkinan menghasilkan cincin di sekitar planet itu. Bumi adalah planet terpadat di tata surya. Di pusat bumi ada inti yang membentuk 15% volumenya. Terdapat 2 bagian, inti luar dan inti dalam. Inti dalam adalah bola padat yang terbuat dari besi dan nikel. Jari-jarinya 1200 km, yang merupakan 20% seluruh jari-jari bumi dan 80% jari-jari bulan. Inti luarnya setebal 2500 km berbentuk cair. Materinya juga besi dan nikel, tapi tekanannya tidak cukup untuk menjadikannya padat. Mars adalah rumah gunung berapi terbesar di tata surya. Meski Mars tampak tenang saat ini, di masa lalu, kekuatan besar menyebabkan gunung berapi yang sangat besar terbentuk dan meletus. Salah satu gunung berapi itu adalah Olympus Mons. Tingginya 25 km, yang merupakan 3 kali lipatnya gunung Everest. Dan lebarnya 1100 km, membuatnya setara ukuran Arizona. Gunung berapi itu tumbuh raksasa karena gravitasi yang lemah di Mars dan kurangnya pergerakan lempeng tektonik. Gravitasi tidak sama di semua tempat. Batuan, logam dan mineral serta zat lain yang membentuk suatu planet tersimpan di dalam tanah lebih rapat di tempat-tempat tertentu dibanding di tempat lain. Dampaknya pun mengejutkan. Gravitasi sedikit bervariasi tergantung di mana kamu berada. Berat badanmu berkurang 0,5% saat berdiri di ekuator daripada di kutub. Biasanya perbedaannya tak sampai 1 kilogram. Ketinggian juga berpengaruh. Jadi kalau kamu berada di puncak gunung Everest, beratmu juga sedikit lebih ringan. Tapi jangan melihat ke bawah ya. Makhluk hidup terkuat di bumi bentuknya sangat kecil sampai kamu tidak bisa melihatnya. Beruang air, juga dikenal sebagai tardigrada, adalah makhluk kecil imut dengan 8 kaki dan kepala kerucut yang panjangnya kurang dari 1/200 cm. Meski bertubuh mikroskopis, mereka bisa bertahan hidup di mana saja. Mereka lebih suka lumut basah atau dasar danau, tapi takkan mengeluh kalau kamu menaruhnya di tempat yang tidak nyaman. Mereka bisa tahan suhu dingin ekstrim dan panas tinggi, serta bertahan terhadap tekanan besar dan radiasi tinggi. Beberapa beruang kecil bahkan berhasil bertahan hidup tanpa perlindungan di luar angkasa selama 10 hari tanpa masalah. Keren kan? Mereka tahan terhadap semua ini dengan menggulung menjadi bola dan berhibernasi, sehingga mengurangi kebutuhan akan oksigen dan makanan. Gravitasi bulan sekitar 17%-nya bumi. Kalau beratmu 90 kg di bumi, di bulan beratmu berkurang menjadi 15 kg. Kamu juga bisa membawa barang 6 kali lebih berat dari yang bisa kamu angkat di bumi. Kamu juga lebih mudah berjalan di permukaan bulan, tapi juga akan lebih berbahaya. Kakimu di dalam pakaian luar angkasa yang berat akan tenggelam ke dalam tanah bulan sedalam 15 cm. Tapi mari kita bayangkan kamu memutuskan untuk melewatkan proses berjalan yang membosankan ini dengan melompat. Dengan begitu,
kamu mungkin akan kehilangan kendali atas lompatanmu dalam waktu singkat. Selain itu, permukaan bulan dipenuhi kawah dalam, pasti sulit menghindari semuanya. Kamu bisa melihat gerhana matahari karena meski bulan 400 kali lebih kecil dari matahari, bulan juga 400 kali lebih dekat ke bumi. Jadi, bulan sangat mampu menghalangi matahari. Tapi dalam 50 juta tahun, aku sudah tidak ada saat itu. Bulan takkan dapat menghalangi matahari sepenuhnya lagi karena orbitnya berubah. Pakaian antariksa NASA lengkap harganya 12 miliar dolar. Waduh, mahal banget. 70% uang ini dipakai untuk modul kontrol dan ranselnya. Di pusat Uranus ada inti berbatu kecil, cuma setengahnya massa bumi. Dibandingkan dengan planet lain, inti Uranus agak dingin, yaitu 4.900 derajat Celcius. Mantel es mengelilingi inti padatnya, dan itulah bagian terbesar planet ini, sekitar 80%. Lapisan ini juga bukan es yang mungkin kamu pikirkan, melainkan cairan padat panas yang terdiri dari air, es amonia, dan metana. Terkadang disebut sebagai lautan air amonia. Atmosfer Uranus sebagian besar terdiri dari hidrogen dan helium. Warnanya sebagian besar biru kehijauan karena gas metana menyerap cahaya merah. Lautan di Jupiter lebih besar dari yang lain di tata surya, tapi tidak seperti lautan di bumi. Lautan di sana tidak terbuat dari air, melainkan hidrogen metalik. Kedalaman lautan 40.000 km. Dalam sekali, hampir setara jarak mengitari bumi. Venus adalah juaranya gunung berapi. Planet ini punya sekitar 1.600 gunung berapi besar, tapi tak satu pun diketahui pernah meletus. Ada lubang hitam supermasif yang jaraknya 250 juta tahun cahaya dari kita. Lubang hitam ini menyenandungkan suara terdalam yang pernah terdeteksi dari objek apapun di alam semesta. Suara ini 57 oktav lebih rendah dari nada C4 di pianomu. Suara ini 1 kuadriliun kali lebih dalam dari yang bisa kita dengar. Umur Merkurius sudah beberapa miliar tahun. Pada tahun 2016, ilmuwan menemukan kelainan di permukaannya yang menunjukkan planet itu mengecil. Setelah penelitian lebih lanjut, mereka menemukan bahwa Merkurius belum selesai mendingin. Ada planet yang tidak terikat pada orbit bintang manapun dan berkeliaran tanpa tujuan di luar angkasa. Di antara objek-objek luar angkasa, yang terlihat paling spektakuler adalah pulsar. Pulsar adalah salah satu jenis bintang neutron. Pulsar menembakkan materinya hampir dengan kecepatan cahaya. Pulsar biasanya berputar pada kecepatan yang wajar, antara 1/10 hingga 60 kali per detik. Tapi pulsar milidetik bisa berputar dengan kecepatan 700 kali per detik, yang terlalu cepat untuk bisa diproses mata manusia. Saat berputar, pulsar memancarkan sinar radiasi dari porosnya yang terlihat seperti cahaya dari mercusuar. Para astronom bisa melihat pulsar saat mereka menghadap bumi karena bentuknya seperti cahaya yang bersinar di planet kita. Saat cahayanya bersinar ke tempat lain, pulsar tidak bisa terlihat. Matahari kita sangat besar. Butuh bukti? 99,86% dari semua massa tata surya kita adalah massa matahari. Bahan utama penyusunnya adalah hidrogen dan helium. Sisa 0,14%-nya sebagian besar merupakan massa 8 planet tata surya. Cincin Saturnus sangat tipis dibandingkan ukurannya. Kalau kamu punya model berskala planet ini yang lebarnya 1 meter, cincinnya akan 10.000 kali lebih tipis dibanding silet. Meski Venus planet terpanas di tata surya kita, Venus masih bersalju.
Tapi tidak seperti yang kamu bayangkan. Saljunya berbentuk logam dan hujan asam. Jadi jangan liburan ke sana ya. Setelah meledak, umumnya bintang gak akan hidup lagi. Tapi sebagian di antaranya bisa bertahan dalam ledakan supernova besar. Bintang zombie ini terbilang sangat langka, tapi para ilmuwan telah menemukan LP4365 yang berukuran sangat besar. Sebagian katai putih ini bahkan telah terbakar. Jadi, katai putih adalah bintang yang hidrogennya telah habis terbakar, dan sebelumnya hidrogen ini berperan sebagai bahan bakar nuklir bintang. Ledakan terakhirnya mungkin lebih lemah daripada biasanya, sehingga nggak cukup kuat untuk menghancurkan semua bintang. Proses ini mengakibatkan bintang yang mau meledak gagal menyelesaikan ledakannya, makanya sebagian materinya masih ada. Salah satu bintang zombie ini dulunya berupa katai putih atau mungkin cuma sisa dari suatu ledakan. Lalu, kebanyakan dari bintang ini menelan bintang pasangannya dan ternyata bisa meledak lagi. Kalau suatu hari nanti kamu bisa terbang ke bulan dan ngeliat jejak kaki baru, belum tentu orang lain ikut terbang bersamamu. Jejak kaki atau tanda-tanda serupa bisa menetap di situ selama 1 juta tahun karena bulan nggak punya atmosfer. Di situ juga nggak ada angin, meskipun cuma sepoi-sepoi yang bisa menghapus jejak kaki itu. Di ruang angkasa, kamu akan mampu nempelin 2 batang logam cuma dengan tangan kosong loh. Tapi ini bukan super power sih. Kamu cuma perlu nekan keduanya sampai nempel. Jadi deh, oksigen di atmosfer kita ngebentuk lapisan tipis di permukaan logam, kemudian menghasilkan penghalang. Trik ini nggak berlaku di bumi, tapi sangat mudah dilakukan di luar angkasa. Kalau kamu lagi piknik ke luar angkasa, jangan lepas baju antariksamu ya, kecuali kamu lagi ada di dalam pesawat luar angkasa. Udara di paru-parumu dan bagian tubuh lain akan memuai, akibatnya tubuhmu akan mengembang 2 kali lipat dari ukuran normal sehingga kelihatan mirip balon. Dan untungnya kulitmu cukup elastis untuk bisa menyesuaikan diri, jadi kamu nggak akan meletup. Gimana? Kamu lega kan setelah tahu info ini? Saat kamu nonton film dramatis di luar angkasa sampai kamu kebawa suasana dan mulai mewek, air matamu nggak akan netes tapi terakumulasi di sekitar bola mata. Lalu matamu akan sangat kering dan mulai terasa pedih. Kandungan air di bagian tubuhmu yang terbuka akan langsung menguap, termasuk permukaan lidah. Di luar angkasa, api nggak akan bisa menyala karena di situ nggak ada oksigen. Kalau di dalam roket terjadi kebakaran, matiin aja apinya dengan menonaktifkan sistem ventilasi. Tada! Langsung mati tuh. Tapi kondisinya akan semakin rumit kalau asap tebal mulai muncul dan materi di situ meleleh akibat minimnya gravitasi. Pemadam api dari foam yang biasa dipakai di bumi nggak akan ngefek karena alat ini melepas foam ke sembarang segala arah. Jadi peneliti bikin pemadam api dengan gelombang bunyi. Makin tinggi intensitas suaranya, makin besar juga api yang bisa dipadamkan, tapi astronot bisa-bisa malah akan mengalami gangguan pendengaran kalau frekuensinya terlalu tinggi. Lubang hitam nggak seperti monster rakus yang berkeliaran di luar angkasa dengan gravitasi super kuat. Sampai-sampai semua objek nggak bisa lolos dari jeratnya. Saat jaraknya terlalu mepet dengan horizon peristiwa, tentu objek tersebut akan lenyap karena nggak bisa kembali lagi. Tapi menurut fisika kuantum, suatu kondisi nggak akan bisa benar-benar menghancurkan data, jadi fenomena ini bersifat paradoks. Stephen Hawking lah yang pertama kali mencetuskan gagasan kalau lubang hitam nggak benar-benar punya horizon peristiwa. Mungkin nggak ya kalau horizon ini sebenarnya kelihatan, jeratnya ini cuma berlaku sementara, kemudian energi yang terperangkap akan melepaskan diri tapi dalam bentuk lain. Saat memasuki lubang hitam, suatu materi akan berubah bentuk dan memanjang seperti spaghetti. Hal ini disebabkan oleh gaya gravitasi yang meregangkan objek ke satu arah, tapi juga menekannya ke arah lain. Jadi mirip kayak paradoks pasta. Nah, lubang hitam yang cuma sebesar 1 atom punya massa seberat gunung raksasa. Di pusat galaksi Bima Sakti, terdapat lubang hitam Sagittarius A. Masanya setara dengan 1 miliar matahari, dan untungnya jaraknya jauh dari bumi. Lebih dari 23.000 serpihan sampah antariksa yang ukurannya melebihi bola softball melayang-layang di atas bumi. Dan kecepatannya mencapai 28.000 km per jam. Tapi jumlahnya secara umum ada sekitar 500.000 serpihan yang sebagiannya seukuran kelereng. Sampah antariksa biasanya berupa puing-puing partikel alami berupa meteoroid dan partikel buatan seperti objek buatan manusia di bumi. Meteoroid mengorbit matahari, sedangkan puing-puing buatan manusia mengorbit bumi.
Dan kita telah meluncurkan hampir 9.000 pesawat luar angkasa di seluruh dunia, dari satelit sampai pesawat roket. Serpihan terkecilnya tetap bisa ngerusak pesawat kalau kecepatannya sengebut itu. Galaksi, planet, komet, asteroid, bintang, dan objek luar angkasa lain bisa kita amati di ruang angkasa. Tapi semua objek ini baru 5%-nya alam semesta. Materi gelap alias salah satu misteri terbesar di ruang angkasa adalah istilah yang kita pakai untuk nyebutin semua materi di alam semesta yang tak kasat mata. Jumlahnya juga ada banyak, yaitu sekitar 25% dari alam semesta. Sedangkan energi gelap ada sekitar 70%-nya. Para saintis belum tahu banyak soal objek ini, tapi mereka memperkirakan energi gelap bisa menjadi pemicu alam semesta ini terus mengembang. Sedangkan materi gelap yang memperlambat prosesnya. Materi gelap nggak berinteraksi dengan kita melalui mekanisme yang diketahui, serta nggak berinteraksi sendiri. Kalaupun ada interaksi, kemungkinan kita akan bisa nemu galaksi materi gelap, planet gelap, dan objek lain yang serupa. Astronom telah nemu lubang terbesar yang pernah terlihat di alam semesta. Mereka menamainya sebagai ruang kosong raksasa yang membentang sepanjang 1 miliar tahun cahaya. Mereka nggak sengaja menemukan lubang ini, jadi salah satu anggota tim riset mulai agak bosen, kemudian pengen ngecek objek dari titik dingin, yaitu anomali di peta radiasi latar gelombang mikrokosmik atau CMB. Jadi singkatnya, CMB adalah cahaya lemah yang mengenai bumi dari berbagai arah, kemudian mengisi alam semesta kita. CMB telah ada di luar angkasa selama hampir 14 miliar tahun sebagai radiasi yang muncul setelah Big Bang. Tapi ternyata bukan CMB, rupanya mereka mengamati area raksasa yang jauh lebih dingin dari perkiraan awal. Tim tersebut mulai melacak sinyal radio, tapi nggak ada sumber radionya. Artinya, di situ nggak ada galaksi atau rasi bintang. Dan karena suhunya sangat dingin, di situ juga nggak ada materi gelap maupun materi biasa, jadi memang nggak ada materi sama sekali. Ruang kosong raksasa ini beneran kosong, dan para peneliti memperkirakan ruang ini mungkin tersusun atas energi gelap. Cahaya masih bisa menembusnya, dan objek ini nggak cuma satu di luar angkasa sana. Meski begitu, ukurannya paling besar sampai saat ini. Area di sekitar bintang bisa ditempati kalau suhunya nggak terlalu dingin atau panas, sehingga air di dekatnya tetap berwujud cair. Kalau saja lokasi bumi menggantikan Pluto, jaraknya akan terlalu jauh dari matahari. Maka, lautan dan sebagian besar atmosfer kita akan membeku. Tapi kalau bumi berada di Merkurius, kita akan terlalu mepet dengan matahari, sehingga airnya akan langsung menguap. Area yang pas untuk dihuni ini dinamakan sebagai zona laik huni. Dengan ngelihat lokasi suatu planet, kita bisa mengasumsikan kalau di situ kemungkinan ada kehidupan. Tapi kondisi Europa, salah satu satelit Jupiter justru sangat bertentangan. Satelit ini berada di luar zona laik huni, tapi tetap hangat. Panasnya nggak didapat langsung dari matahari, tapi Jupiter dan satelit lain yang telah memanaskannya. Europa berubah bentuk saat mengelilingi Jupiter. Fenomena ini sangat mirip dengan gelombang pasang surut di planet kita. Air di bumi mengubah bentuk bumi sebagai akibat dari kekuatan pasang surut bulan. Satu hal yang sama terjadi pada objek padat, objek tersebut akan tertekan, maka energi akan masuk ke dalamnya. Sama seperti permainan racquetball, kamu akan memukul-mukul bola beberapa kali sebelum bermain. Seakan-akan sedang memanaskannya, kemudian bolanya semakin berubah bentuk. Nah, permukaan Europa sangat beku, tapi lapisan esnya punya retakan. Bongkahan esnya bisa bergeser dan membeku lagi. Hal serupa juga terjadi di Samudra Arktik saat musim dingin. Ada lapisan es yang selalu pecah dan membeku lagi, jadi Europa nggak bisa benar-benar membeku. Ilmuwan memperkirakan di bawah permukaan esnya terdapat lautan. Selain di Europa, hal serupa juga terjadi di Io, satelit Jupiter lain. Io juga memiliki gunung berapi yang selalu meletus, jadi panasnya nggak cuma didapat dari matahari dan pembentukan energi. Banyak ahli memperkirakan kalau alam semesta akan berakhir sekitar 3-22 miliar tahun lagi. Alam semesta terus mengembang, jadi dahulunya berwujud sangat padat. Kalau alam semesta punya awal, maka juga akan punya akhir. Dan menurut salah satu teori populer, proses ini akan terus melambat dan gravitasi akan berubah menjadi kekuatan yang bisa bikin alam semesta kita menyusut. Kemudian kondisinya akan semakin amburadul. Semua galaksi, bintang, planet, objek lain akan bergerak, bertabrakan, dan saling menghancurkan. Seperti kebalikan dari Big Bang, kondisi saat itu akan sangat kacau dan semuanya hancur lebur.
Belajar hal kayak gini tetap ada positifnya kan? Jadi, tetaplah di sisi terang kehidupan.